Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Yang ulun hormati, yang saya muliakan para habaib, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang dengan hadirnya mereka di majelis kita, dengan tinggalnya mereka di kampung kita, insyaallah Allah akan memberkahi kampung kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, guru kita bersama khadibul majlis Al-Habib Hasim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang saya hormati, yang saya muliakan Habib Ali Zainal Abidin Asghaf, dan habaib-habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Kiai Haji Zainuddin Mansur, dan guru-guru yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dengan hadirnya para ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lama lagi kita akan masuk di bulan yang mulia, di bulan yang penuh keberkahan, yang di awalnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, di 10 tengah Allah kirimkan ampunannya, dan di 10 akhir Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan orang-orang yang menghidupkan Ramadan dari api neraka. Semoga kita termasuk daripadanya. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya kita ingin mengetahui bagaimana kedudukan Ramadan di dalam diri Nabi kita Muhammad. Sebagaimana tadi disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW suri toladan bagi kita. Kalau kita ulun pakai bahasa Banjar paham aja lah, paham aja kalau lah, karena kebanyakan berkumpulan orang Banjar, jadi tapi aku wong Surabaya. Iya, aku lahirnya wong Surabaya, lahir Surabaya, tapi karena wong ngumpul ambek wong Banjar, jadi basa Banjar ya Jawa. Nggih. Jawa karena wis kebiasaan basa Banjar jadi bahasa Banjar. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, barometer kita bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan bulan Ramadan. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu jauh hari sebelum Ramadan, Nabi Muhammad sudah mempersiapkan diri untuk bisa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Seraya Nabi Muhammad ketika malam pertama daripada bulan Rajab, malam pertama Rajab, Nabi Muhammad sudah mulai berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, kata Nabi Muhammad, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan bahkan bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi kita Muhammad SAW, yang mana umat-umat terdahulu, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dan umat Nabi Sulaiman, nabi-nabi yang lainnya, tidak ada satu umat pun
yang Allah khususkan seperti Allah berikan kepada umat Nabi kita Muhammad. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah, wa Sya'ban sahari, wa Ramadan syahra ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku. Karena bulan ini, bulan Sya'ban ini bulan yang mana Allah memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ini Allah turunkan wahyu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun ayat tersebut di bulan Sya'ban. Dan Nabi Muhammad membelah bulan di bulan Sya'ban, dan banyak keberkahan di bulan Sya'ban. Dan Ramadan adalah bulan umatku. Bahwasannya Ramadan itu sudah ada, zaman dahulu sudah ada Ramadan. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Inna iddata, bahwasannya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi itu Allah sudah menentukan dalam satu tahun itu 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada Ramadan. Ada di dalam 12 bulan itu ada Rajab. Di dalam 12 bulan itu ada Syawal. Di dalam 12 bulan itu ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Dan di dalam 12 bulan itu ada Ramadan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi Ramadan sebelum Nabi Muhammad berbeda dengan Ramadan di zaman Nabi kita Muhammad, sampai keberkahannya didapatkan oleh umat Nabi Muhammad berkat Nabi kita Muhammad. Sebagaimana Nabi Muhammad nyatakan di dalam khutbah di hari terakhir daripada bulan Sya'ban, Nabi Muhammad mengatakan bahwasannya di dalam Ramadan, di dalam bulan Ramadan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam apa namanya? Malam Lailatul Qadar. Kalau bagi ulun mun ada orang betakun ulun nek ono sing nakok mbek aku, itu translate-nya. Bahasa Bugisnya ulun susah nama menyebutkannya. Bahwasannya Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di bulan Ramadan itu. Allah berikan keberkahan di bulan Ramadan berbeda dengan Ramadan yang diberikan kepada umat-umat terdahulu. Allah khususkan Ramadan bagi umat Nabi kita Muhammad SAW karena berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sampai-sampai Imam Busiri mengatakan di dalam burdahnya, busyra lana ma'syaral Islam inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umam. Karena berkat utusan yang terbaik, utusan yang paling mulia, maka kita menjadi umat yang paling mulia karena berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mun ada orang betakun lawan ulun lah, malam Lailatul Qadar itu malam keberapa? Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan, sebagian mengatakan malam 27. Kebanyakan ulama mengatakan malam 27, ada yang mengatakan malam 23, ada yang mengatakan malam 21, dan bahkan sebagian riwayat ada yang mengatakan di malam pertama malam Lailatul Qadar. Kalau bagi ulun malam Lailatul Qadar setiap malam di bulan Ramadan. Jadi kita kadang mengkhususkan satu malam daripada satu bulan itu untuk mengajar Lailatul Qadar, tapi setiap malam kita mencari malam Lailatul Qadar, yang mana setiap ibadah di bulan Ramadan Allah lipat gandakan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang mana Nabi Muhammad di dalam khutbah terakhir daripada bulan Sya'ban, beliau mengatakan bahwasannya, yang artinya bahwasannya
di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Di antara keberkahan yang Allah berikan di bulan Ramadan, ibadah sunnah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran wajib, dengan ganjaran fardu. Artinya pian salat tarawih. Salat tarawih itu bagusnya yang 8 rakaat apa 20 rakaat. Lebih banyak lebih bagus. Karena apa? Karena ibadah sunnah di bulan Ramadan Allah ganjar dengan pahala wajib. Jadi pian salat tarawih 20 rakaat, maka Allah ganjar setiap rakaatnya itu dengan pahala fardu di luar bulan Ramadan. Di seperti hitungan ganjaran Allah berikan kepada kita 2 rakaat sama dengan 2 rakaat salat subuh di luar bulan Ramadan. Itu ibadah sunnah. Kalau ibadah wajibnya, kalau kita salat subuh apalagi sampai berjamaah, salat isya apalagi sampai berjamaah, salat tarawih apalagi sampai berjamaah, apalagi sampai 20 rakaat ditambah witir jadi 3 rakaat 23 rakaat, maka setiap ibadah fardu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat di luar bulan Ramadan. Keberkahan betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada umat Nabi Muhammad karena berkat Nabi kita Muhammad. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyayangi umat ini karena berkat Nabi Muhammad. Sampai-sampai Allah nyatakan kepada Nabi Muhammad, semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga. Sampai-sampai Nabi Muhammad bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Karena banyaknya rahmatnya Allah kepada umat ini, semua umatku, kata Nabi, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Kalau ulun yakin yang hadir di sini adalah penghuni surga semuanya. Bahwasannya ya orang-orang yang kumpul di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah menyuruh ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian. Nah, pian sudah bersalawat berarti pian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulia pian nih. Sampai nih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulia di sisi malaikat, dan insya Allah kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, hajat duniawi, hajat barzakhiyah, dan hajat ukhrawiyah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi kita akan masuk di bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya Ramadan, Allah ampuni segala dosanya. Bahkan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bahkan di riwayat yang akhirnya wa ma yata'akhkhar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar. Dan semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah lampau dan yang akan datang bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan karena keimanan kepada Allah dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik-baik kalau kita hendak masuk Ramadan ini diperbanyaki, perbanyak, perbaharui niat yang banyak. Karena kita akan masuk di bulan yang penuh keberkahan, yang mana ibadah sunnah diganjar wajib, ibadah wajib diganjar 70 kali lipat ibadah wajib di luar pada bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang sangat agung di sisi Nabi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaki niat sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Niatnya apa? Banyakin niat pian urusan dunia,
Mudah-mudahan dengan masuknya ulun di dalam bulan Ramadan, semua ibadah ulun di bulan Ramadan, mudah-mudahan segala amaliyah ulun di bulan Ramadan menjadikan sebab memudahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan saya di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan dengan masuknya bulan penuh keberkahan ini, mudah-mudahan anak-anak ulun jadi anak-anak yang soleh-soleh. Banyaki niat-niat yang soleh, karena kita akan masuk di dalam bulan yang penuh keberkahan, bulan yang sangat mulia. Karena Nabi Muhammad saja yang makhluk yang paling mulia. Nabi kita Muhammad adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling bertakwa, makhluk yang paling mengetahui tentang Allah, makhluk yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling bertakwa kepada Allah. Beliau memperhatikan bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Saya banyak memperhatikan di grup WA atau di pesan-pesan banyak ulun dapati kabar fulan bin fulan meninggal dunia. Keluarga ada fulan bin fulan meninggal dunia. Ini fulan bin fulan meninggal dunia, meninggal Habib Tahir Al-Kaf meninggal dunia bulan Rajab. Di bulan Rajab kemarin Habib Tahir Al-Kaf meninggal dunia. Ada kiai itu di Jawa Barat tadi kemarin meninggal dunia. Banyak daripada guru-guru kami juga meninggal dunia, kerabat-kerabat kami, bahkan mungkin yang hadir ini pasti ada orang yang dikenalnya yang meninggal, yang tidak diberikan kesempatan untuk masuk di bulan Ramadan. Maka sungguh kenikmatan yang sangat besar apabila kita diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam bulan yang penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Semoga kita ketika keluar dari Ramadan, masuk ke dalam Ramadan, kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Memang umat-umat terdahulu diwajibkan puasa, tapi berbeda puasa dengan puasanya umat Nabi Muhammad SAW, yang mana puasanya bisa menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu kehebatan daripada umat Nabi kita Muhammad. Semua anugerah yang Allah berikan kepada kita adalah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Karena berkat Nabi kita Muhammad sebenarnya banyak panjang lebar untuk membahas masalah Ramadan, tapi mudah-mudahan dengan yang sedikit ini Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita keberkahan sehingga kita bisa menghargai waktu. Barang siapa yang dia menghargai waktu, dia akan menghargai Ramadan, maka orang tersebut akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah termasuk bulan suci Ramadan adalah syiarnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya termasuk daripada ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama bergembira, kita memperbanyak niat, karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Ibadah puasa termasuk daripada amal, bulan Ramadan termasuk ibadah-ibadah di bulan Ramadan termasuk daripada amal. Maka setiap kitab-kitab yang penuh keberkahan, Imam Nawawi di dalam Arba'in Nawawinya dan imam-imam yang lainnya membuka kitabnya pasti dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Maka dengan niat yang baik, insya Allah segala hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa adimina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammad. Nuril anwar, sirril asrar, tiryaqil aghyar, miftah babil jasar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar ala na'amillahi wa afdali amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib yang hadir bersama kita, Al-Habib Muhammad Ghalib bin Mustafa Al-Idrus, Habib Ali Zainal Abidin bin Abu
Abu Bakar Al-Segaf, Habib Abdat bin Yahya, dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan mereka sehat afiat, panjang umurnya, diluaskan rezekinya, disampaikan hajatnya. Para asatidah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir bersama kita, terutama Ustaz Zainal Abidin Mansur, Ustaz Hediyadi Komandan, dan tokoh masyarakat yang lainnya, ketua musalla yang kita cintai, pengurus musalla yang kita banggakan, musalla Miftahul Jannah, terutama yang tadi memberikan sambutan, Pagar Nusa dan IKS, hadirin hadirin dimuliakan Allah. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita saat ini di salah satu taman daripada taman surga Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala siapkan kebaikan untuk kita sebagai umat di setiap saat, di setiap waktu. Dan kebaikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, setiap waktu itu adalah suatu kebaikan anugerah yang andaikan kita dapatkan, maka nilai kebaikan anugerah tersebut di sisi Allah jauh lebih dunia dan jauh lebih baik daripada dunia seisinya, dan jauh lebih mahal daripada dunia seisinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita agar kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang ada, saat-saat yang ada di bulan apapun, terutama di bulan-bulan yang mulia. Beliau mengatakan dalam sabdanya, ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arrudu laha. Ketahuilah, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ayyami dahrikum, dalam setiap hari-hari yang kalian lalui dari masa-masa kalian, bulan apapun dan hari apapun, tidak khusus hari Jumat, hari Senin, hari Kamis, tidak khusus bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kita motivasi untuk kita pandai menggunakan saat-saat waktu kita. Maka beliau malah mengatakan, ketahuilah bahwasanya di setiap saat-saat waktu-waktu yang kalian lalui, dari setiap masa kecilkan aja bang, yang penting dengar, sudah cukup aja. Kalau sudah didengar cukup aja ya. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pentingnya, agungnya, mulianya nafhah anugerah yang Allah berikan tersebut dalam setiap saat waktu-waktu yang kita lalui, di bulan apapun, saat apapun, waktu apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik kita, mengajarkan kita untuk fata'arradu laha, untuk kita bersiap-siap untuk mendapatkannya, meraih, merebutnya. Kenapa? Karena setiap nafah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nilainya lebih mahal daripada dunia seisinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Untuk kita menyongsong menyambut kedatangan bulan suci yang mulia, bulan yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ketika beliau menyatakan kepada sahabat, beliau mengatakan, qad adhallakum syahrun azimun mubarak, kalian sungguh telah dinaungi oleh bulan yang agung, bulan yang penuh barakah, bulan Ramadan. Tadi Habib Ghalib mengatakan bulan yang Nabi besar Muhammad mengatakan, wa Ramadan syahri Ramadan syahru ummati, Ramadan adalah bulan bagi umatku, bulan yang Allah istimewakan kita, yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum kita. Walaupun kita umat yang paling pendek umurnya, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kita dalam perbuatan amal yang sedikit yang kita lakukan dengan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah mengatakan, di antara keberkahan, kemuliaan, keagungan yang Allah berikan kepada kita, Allah istimewakan, khususkan
kita umat Nabi besar Muhammad yang Allah tidak berikan kepada umat kita, man tagarrab fihi bi khaslatin kana kaman ada faridatan fi ma siwa wa man ada faridatan fi kana kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwa. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, artinya yang sunnah bukan yang wajib, maka seakan-akan dia telah melaksanakan suatu kewajiban di luar Ramadan. Dan barang siapa melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan, seakan-akan melaksanakan 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Artinya hari seakan-akan umur kita bertambah 70 hari. 70 kali 30 berapa? 70 kali 30 Hah? 2100. Masya Allah. Selain Lailatul Qadar, umur kita telah dipanjangkan oleh Allah, seakan-akan kita berumur 2100 tahun. Tambah bulan malam Lailatul Qadar 83 tahun. Umur kita bertambah kurang lebih 3000 tahun. Hampir kurang lebih 3000 tahun. Masya Allah. Kalau setiap tahun kita dapat berjumpa Ramadan 3000 umur kita 30, berarti kita sudah menjumpai Masya Allah bulan Ramadan. Keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi untuk kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, untuk kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Dari Habib Ali mengatakan dari mulai awal masuk bulan Rajab. Makanya beliau mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Oh ya Allah, berilah berkah pada kami di bulan Rajab, Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Saking mulianya, besarnya, banyaknya anugerah, keistimewaan, kelebihan, keutamaan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, sampai Nabi kita Muhammad agar minta kepada Allah agar Allah sampaikan beliau ke bulan Ramadan. Sebelum datangnya Ramadan 2 bulan, artinya beliau mendidik kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dari semenjak masuknya bulan Rajab. Tadi Goreng mengatakan kepada kita persiapan apa yang harus kita lakukan. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sebagai hamba Allah yang beriman untuk ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah tadi sampaikan kepada kita perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, tadi Gari mengatakan suatu ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata perintah puasa karena sayangnya Allah pada kita, pedulinya Allah kepada kebaikan kita, agar kita tidak diharamkan oleh Allah kebaikan, keberkahan, kemuliaan yang Allah siapkan bagi kita di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar perintahkan kita ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, bukan Allah sekedar memerintahkan kita untuk berpuasa sebagaimana perintah itu juga Allah berikan kepada umat sebelum kita, tapi Allah selipkan pesan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad, la'allakum tattaqun. Allah berpesan kepada kita untuk kita jalankan puasa dengan penuh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata bertakwa, telinga bertakwa, lisan bertakwa, tangan bertakwa, kaki bertakwa, perut bertakwa, kemaluan bertakwa, hati bertakwa, jiwa bertakwa, ucapan, perbuatan, tingkah laku bertakwa. Tak mungkin takwa itu langsung masuk Ramadan takwa, maka ada dilatih dari awal masuknya bulan Rajab, kita latih diri kita untuk bertakwa. Maka ketika datang bulan suci Ramadan, kita sudah siap menjalankannya dengan penuh
takwa jangan baru siap-siap datang Ramadan, baru siap-siap tidak seperti itu. Kita siapkan sebelumnya. Acara ini tidak baru tadi maghrib disiapkan, enggak. Sudah sebelumnya memang disiapkan acara ini. Maka alhamdulillah sesuai dengan aturan, sesuai dengan harapan. Kenapa? Karena memang sudah dari awal disiapkan, bukan baru mau datang waktunya baru disiapkan. Tidak. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita untuk jalankan puasa dengan penuh takwa. Nabi kita Muhammad mendidik kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dari awal bulan Rajab. Ayo, jangan tinggalkan puasa. Ayo jaga puasa dengan baik. Jangan sampai kita dapat puasa pahalanya kebaikannya hanya lapar dan haus, tidak ada pahalanya. Jangan sampai juga nanti namanya sholat taraweh kita atau sholat malam kita yang kita dapat hanya as-sahar wa ta'ab, hanya dapatnya begadang kita dan capeknya. Jangan, kita pun harus jalankan namanya sholat taraweh dan namanya amal kita di bulan Ramadan dengan penuh namanya khusyuk, hadir hati kita. Kita sempurnakan sholat taraweh kita. Bukan taraweh itu yang paling baik, yang paling cepat selesainya, enggak. Yang paling khusyuk. Karena Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang khusyuk. Kalau cepat khusyuk alhamdulillah, lambat khusyuk alhamdulillah. Kalau lambat tak khusyuk inna lillah, cepat apalagi tak khusyuk inna lillah wa inna ilaihi. Kita belajar untuk khusyuk, kita belajar untuk menikmati sholat. Karena kita sampai sekarang belum bisa menikmati sholat karena jiwa kita belum khusyuk, belum takut, belum tunduk kepada Tuhan kita Allah. Hati kita masih belum sujud. Jadi Allahu Akbar lepas saja, tidak merasakan nikmatnya Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak merasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belum merasakan nikmatnya berdiri menghadap Tuhan kita Allah, rukuk menghadap Tuhan kita Allah, i'tidal menghadap Tuhan kita Allah, sujud menghadap Tuhan kita Allah, duduk antara sujud menghadap Tuhan kita Allah, sujud lagi tahiyat assalamualaikum warahmatullah. Belum kita rasakan nikmatnya. Ayo mari kita berusaha untuk merasakan nikmatnya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan dalam sabdanya ketika beliau mengatakan waju'ilat hubbiba ilayya min dunyakum thalas. Aku dijadikan oleh Allah cinta suka dengan apa yang pada dunia kalian tak ada 3 perkara. Di antara 3 perkara itu Rasulullah mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan sungguh telah dijadikan sesuatu yang paling menyejukkan hati, jiwaku, diriku fis shalah, ada di dalam salat, ada di dalam. Nabi kita menyatakan hal seperti itu, seakan-akan beliau mengatakan kenikmatan dunia semuanya ada pada salat. Saking agungnya salat, beliau menggambarkan as-salah mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin, naiknya seseorang mukmin, meninggalkan semua alam yang ada, alam ulwi, alam sufli, alam nyata, alam tidak nyata, menghadap Tuhannya Allah. Salat, as-salah silah bainal 'abd wa rabbih. Salat itu adalah hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya Allah. Makanya Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal. Kalau orang sudah merasa nikmat dengan Tuhannya Allah, maka tidak akan merasakan nikmat dengan selain Allah. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, maka pasti dengan sendirinya dia akan tidak suka, jauh dari segala perbuatan keji dan mungkar. Ayo mari kita perbaiki sholat kita. Alhamdulillah ada sholat tarawih di bulan Ramadan. Kita harus berusaha untuk sholat kita sebaik-baiknya, untuk merasakan kenikmatan sholat yang kita lakukan. Barangkali insya Allah dengan kesungguhan kita, dari Habib Ghalib mengatakan harus banyak-banyak niat, karena Rasulullah mengatakan innamal a'mal bin niyat wa innamal likulli imri'in
manawa, sesungguhnya amal itu akan dilihat oleh Allah, nilainya tergantung niat dan akan diberikan oleh Allah bagi setiap seseorang yang beramal namanya sesuai dengan niat yang telah diniatkan olehnya. Maka kita niat, mudah-mudahan sholat kita di tahun ini jauh lebih nikmat. Kita merasakan nikmatnya sholat sebagaimana Rasulullah telah merasakan nikmatnya sholat. Para sahabat mereka telah merasakan nikmatnya sholat. Orang-orang sebelum kita mereka merasakan nikmatnya sholat. Mudah-mudahan kita pun bisa merasakan nikmatnya sholat. Kapan kita akan merasakan nikmatnya sholat? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allahu Akbar. Siapapun imamnya, apapun bacaannya, nyaman atau tidak nyaman bacaannya, karena dia tidak melihat bacaannya, karena dia fokusnya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam yuk, mudah-mudahan kita belajar ya tahun ini ya. Jangan tinggalkan sholat tarawih dari awal 23 sampai akhir 23 ya. Jangan kurang dari 23, karena ada sebagian ulama mengatakan sholat tarawih itu paling sedikitnya 20, paling banyaknya 20. Kalau kurang atau lebih bukan sholat tarawih namanya, bukan sholat tarawih namanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada ulama lain mengatakan sholat tarawih itu jumlahnya paling banyaknya 40 bukan 20. Di masa Imam Syafi'i penduduk kota Mekah sholat tarawih 20, sementara di masa beliau penduduk kota Madinah sholat tarawih 36 rakaat. Di masa Imam Syafi'i, orang Madinah dulu sholat tarawihnya di masa Imam Syafi'i 36 rakaat. Orang penduduk kota Mekah sholat tarawihnya 20 rakaat. Karena setiap 4 rakaat orang Mekah itu tawaf. Setiap 4 rakaat mereka tawaf. Orang penduduk kota Madinah tidak ada tawaf, maka mereka ganti dengan 4 rakaat. 4 rakaat sebagai ganti tawafnya penduduk kota Madinah, penduduk kota Mekah. Kalau kita di Hadramut kadang-kadang sholat tarawih 3 sampai 4 kali satu malam. Tanya sama Habib Ghalib. Kita sholat di Darul Musabah di pondok. Setelah selesai kita kembali namanya sholat lagi di Ba'alawi, Masjid Ba'alawi. Setiap 4 malam sekali ada khatam Quran di Masjid Al-Muhdar. Kita sholat lagi di sana 20. Kadang terakhir kita sholat di Masjid Jami' Sub 20 lagi, sampai kadang 80 rakaat kita sholat tarawihnya. Alhamdulillah kita hanya 20 bang. Alhamdulillah, jangan kurang dari 20. Kalau ada orang nawarkan antum pengen 8 miliar atau 20 miliar, pilih 8 miliar atau 20? Pilih 20. Yang kalau ada yang pilih 8 miliar, kira-kira kita bilang apa? Hah? Ada waras. Padahal sama aja bang. 8 rakaat dengan 20 itu biasanya selesainya sama aja. Hah? Ya. Kalau kita bisa meraih 20, kenapa 8? Kalau kita bisa melaksanakan 40, kenapa 20? Karena kalau kita bisa melaksanakan 60, kenapa 40? Kalau kita bisa melaksanakan 80, kenapa 60? Karena kalau kita bisa merasakan 100 rakaat, kenapa 60 atau kurang dari itu? Karena ada dulu di antara sahabat Nabi Muhammad yang sholat sunnatnya setiap harinya 1000 rakaat. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah tabi'in, beliau melaksanakan sunat setiap harinya 1000 rakaat, tidak menunggu Ramadan. Bagi ilmu Qaddam, Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain sebagainya, mereka sholat sunnatnya setiap harinya 1000 rakaat. Kalau cuma 20 rakaat kecil aja bang, 1000 mereka setiap hari rakaatnya. Kenapa kita pilih yang 8 sementara ada yang 20? Andaikan ada yang 40, kita harus pilih yang 40. Mudah-mudahan Allah berkahi bulan dari malam hari ini. Dan kita Ramadan ini insya Allah lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Mudah-mudahan penyakit corona atau seperti corona yang lebih ringan, lebih dahsyat dari corona, mudah-mudahan Allah jauhkan dari kita dan semua kaum muslimin. Allah berikan kita senantiasa sehat, afiat, dan
sembuhkan segala penyakit kita, diluaskan rezeki kita, ditanamkan dalam jiwa hati kita kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dicintainya, dicintai oleh Rasulnya. Mudah-mudahan kelak insya Allah kita bisa bersama Rasul Nabi besar Muhammad di mahsyar di bawah benderanya, dan mudah-mudahan kita bersama beliau nanti kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cabang Kalimantan Tenggarong seberang dan semua majelis yang ada di sini. Allah berkahi musalla kita Miftahul Jannah dan pengurus musalla kita dan setiap musalla dan setiap masjid yang ada di tempat kita, dan mudah-mudahan Allah satukan hati kita. Dan tadi namanya qari mengatakan Allah berfirman memerintahkan kita wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Mudah-mudahan Allah satukan hati kita berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu Nabi besar Muhammad yang Allah berikan kepada kita sebagai tauladan. Kalau setiap mukmin mukminah, muslim muslimah dimanapun mereka tinggal, apapun keyakinan mereka, kalau mereka mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad, pasti akan bersatu satu sama lain antara muslim dengan muslim. Mudah-mudahan Allah selalu ingatkan kita nikmat yang agung yang besar yang merupakan syukur segala nikmat Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita bersama beliau kelak insyaallah, di dunia bersama beliau, di barzah bersama beliau, di mahsyar bersama beliau, di surga bersama beliau. Allahumma amin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaq amrak wa asaq kama ballagtana rajab ballagna baqiyat sya'ban ballagna wa ayyakum muslimin ramadan wa aina fi ala siyam wal qiyam wa tilawatul quran wa fatna fihi min al atham wa radina fihi bil yasir min al manal wa asirna fihi bi lailatul qadr wa adim lana fiha al ajr ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya maulana ya mujib ya hadiran la ghib la yaghib tabassana ilaihi bil habib sallallahu alaihi wasallam taqdi hajatina taqdi hajatina giri sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabi ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Habib Ghalib Al-Idrus dan beliau Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar. Semoga kita dapat mengambil ilmu dari apa yang beliau sampaikan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya yaitu penutup dengan doa yang akan dipimpin oleh beliau Kiai Haji Syainuddin Mansur. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kunnatin salihah bi asrar suratil Fatihah. Amin ya mujib as-sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal dhakirin, hamdal syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Khatim ar-Rasul al-Kamil الرحمة الشامل وعلى آله وصحبه عدد معلومات الله بدوام الله. صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقه أداء. نسألك به من الرفيق أحسنه ومن الطريق أسهله ومن العلم أنفعه ومن العمل أصلحه ومن المكان أفسحه ومن العيش أرغده ومن الرزق أطيبه وأوسعه. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. صل على سيدنا محمد وأحيي قلوبنا وأمت نفوسنا حتى نحيا بك حياة طيبة في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ومشايخنا معلمينا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجدودنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. واجعل اللهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والحبور. اللهم افتح أبواب السماء لأرواح
جراحهم اللهم جاف الأرض عن جنبيهم اللهم لقنهم عند المسألة حجتهم. Khususnya para pejuang, para pendiri, muassis dan orang-orang yang telah berjasa menyumbang di musalla Langgar Miftahul Jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asrari suratil Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.